warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kan saya sudah membahas tentang BIOS versus UEFI. Sekarang saya akan membahas materi tentang ISP, bandwidth, dan FUP. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah tentang ISP. ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider. ISP adalah sebuah perusahaan yang menyediakan akses ke internet untuk pelanggan pribadi maupun organisasi. Nah, di sini saya akan memberikan 3 manfaat dari ISP. Yang pertama adalah menawarkan berbagai paket sehingga pengguna bisa memilih sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah memberikan layanan web email atau web hosting. Dan yang ketiga adalah menawarkan koneksi internet yang lebih cepat dan lebih handal sehingga cocok untuk bisnis dan penggunaan pribadi. Nah, contoh dari ISP sendiri terdiri dari MNC Play, Central Network, dan Bestnet Home. Nah, setelah ISP, di sini kita akan membahas tentang bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum atau jalur data yang melintas pada jalur yang diberikan dalam koneksi internet atau jaringan dalam satu waktu. Nah, bandwidth sendiri terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama, mengatur besar data yang ditransfer. Yang kedua, membagi kecepatan transfer data. Dan yang ketiga, ukuran media pengiriman data. Nah, bandwidth sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah bandwidth digital dan yang kedua adalah bandwidth analog. Nah, yang pertama, bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah data yang dapat diakses dalam bentuk bit per detik atau BPS dalam suatu jaringan atau saluran komunikasi. Yang kedua adalah bandwidth analog. Bandwidth analog adalah rentang frekuensi yang dapat diukur melalui hertz. Nah, setelah bandwidth, yang ketiga kita akan membahas tentang FUP. FUP adalah singkatan dari Fair Usage Policy. Nah, FUP adalah kebijakan atau aturan yang digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP untuk memastikan bahwa pelanggan menggunakan data internet secara sewajarnya. Nah, jadi cara kerja dari FUP sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah batas pemakaian. Jadi, setiap paket internet unlimited memiliki batas FUP yang berbeda-beda. Biasanya dihitung per bulan atau per hari. Batas FUP ini menentukan berapa banyak data yang dapat pengguna gunakan dengan kecepatan normal. Cara kerja yang kedua adalah yaitu penurunan kecepatan. Ketika pengguna melampaui batas FUP, kecepatan internetnya akan diturunkan secara otomatis. Penurunan kecepatan ini bervariasi tergantung pada kebijakan provider. Cara kerja yang ketiga adalah periode FUP. Periode FUP biasanya mengikuti periode paket internet, yaitu bulanan atau harian. Setelah periode FUP berakhir, kecepatan internet pengguna akan kembali normal. Cara kerja yang keempat adalah jenis pembatasan. Beberapa provider menerapkan FUP secara simetris, yaitu membatasi kecepatan download dan upload. Sedangkan provider lain menerapkan FUP secara asimetris, yaitu hanya membatasi kecepatan download. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari penjelasan tadi, semoga membantu kalian untuk lebih mempelajari materi tentang ISP, bandwidth, dan FUP ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.